Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariseno, Kepala Sekolah SDN Tigasan Kulon 2. Sini saya bersama rekan saya, kita guru agama Bu Aisyah. Kita akan coba supervisi langsung dapat wawancara. Alhamdulillah. Baik, sini saya di halaman SDN Tigasan Kulon 2 ya. Nah, di sini saya juga bersama rekan saya. Monggo diperkenalkan diri dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Aisyah SPDI, guru dari SDN Tigasan Kulon 2. Saya sebagai guru PAI BP di SDN Tigasan Kulon 2 dari kelas 1 sampai kelas 5. Oke, baik. Itulah dia profil singkat dari Bu Aisyah. Di sini saya sengaja memang mengadakan supervisi langsung wawancara. Kenapa? Karena memang supaya mengetahui langsung. Jadi bukan hanya saya, tapi masyarakat juga mengetahui. Kemarin kita juga sudah buat ngobrol pendidikan ya dengan wali murid, calon wali murid dari TK. Terus sekarang dengan guru agama, kemarin juga sudah pernah dengan guru dengan apa namanya, guru olahraga. Iya, baik. Selanjutnya langsung aja mungkin Bu Esang ya. Ada beberapa pertanyaan nanti, silakan dijawab dengan nalar. Terus apa fakta yang terjadi di lembaga kita. Mungkin pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah guru memiliki kendala atau tantangan dalam proses pembelajaran? Apakah ada kendala selama mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 di lembaga kita? Pastinya ada Pak kendala itu. Kita sebagai guru PAIBP pasti ada kendala. Nomor 1 itu biasanya ketidakikutsertaan guru kelas. Nomor 2, ketidakikutsertaan wali murid. Ketiga, potensi anak itu tidak sama. Potensi anak, iya. Baik. Dari 3 aspek tersebut, ada satu aspek yaitu tentang ketidakikutsertaan wali murid. Itu maksudnya bagaimana? Lah, seperti itu. Nomor 1 dulu Pak ya. Iya, ketidakikutsertaan guru kelas. Kami sebagai guru PAI itu ingin memprioritaskan tahfidz. Ya. Seandainya cuma guru PAI atau mengandalkan guru PAI saja, tidak bisa Pak. Karena ini menyangkut dari kelas 1 sampai kelas 6. Seandainya kalau memang nanti ada kerjasama dari guru kelas, insya Allah bisa akan terpenuhi program tahfidz tersebut. Harus sinergi gitu ya, gitu ya. Baik. Ya. Nomor 2, dari wali murid. Biasanya wali murid itu cuma menggantungkan ke guru saja. Di rumah anak-anak itu tidak dipelajari. Nah, seperti itu. Kalau cuma mengandalkan di sekolah saja itu tidak bisa, Pak. Jadi antara guru dan wali murid itu sangat dibutuhkan seperti itu. Nomor 3-nya, potensi anak. Ada anak yang mampu mengingat, ada yang mampu menghafal. Ya. Jadi anak itu kalau memang tidak mampu menghafal dalam bidang tahfidz itu tidak bisa dipaksakan. Karena pengalaman saya kemarin, ada anak yang tidak bisa menghafal. Dia itu pintar Pak, tapi tidak bisa menghafal. Akhirnya saya paksakan karena dia kayaknya mampu. Saya paksakan, anaknya bisa sakit, pusing. Jadi saya tidak dilanjutkan. Semampunya saja. Seperti itu. Jadi ada 3 pemahaman aspek tadi. Ya, menurut saya itu Pak. Wali murid juga, wali kelas. Ya. Wali kelas, wali murid, dan anaknya tersebut. Ya, ini memang harus sinkron begitu. Nah, ya. Harus sinkron, ya. Dari itu nanti apakah ada semacam program supaya bisa sinkron antara wali murid, wali kelas dan murid. Ya, nanti kita buat saya selaku kepala sekolah nanti akan memfasilitasi tentunya kan begitu. Silakan nanti buatkan program yang bagaimana kita buat sinergi, mungkin daftar absen ya. Ini wali murid juga sudah ngabsen. Wali kelas juga iya. Terus anaknya sendiri, mungkin begitu ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Aisyah. Apakah yang jenengan lakukan itu terinspirasi dari sekolah lain atau muncul dari ide sendiri atau ada contoh dari tempat lain, mungkin di YouTube atau di tempat-tempat yang lain? Kalau itu ya, inspirasinya itu dari mana? Bukan dari sekolah lain Pak, dari pemikiran saya sendiri. Karena saya sering ada pelatihan-pelatihan, terus ada ada workshop. Jadi saya itu istilahnya belajar dari situ lah, seperti itu. Kalau istilahnya menjiplak dari sekolah lain, kayaknya kalau seperti program tahfiz DTPQ itu masih belum saya laksanakan dulu di swasta Pak. Oh begitu. Jadi saya itu ide saya sendiri. Murni dari pengembangan diri. Ya, dari pengembangan diri, dari pelatihan atau workshop atau instruksi dari dinas seperti itu. Ya, bagus. Kalau memang begitu, laksanakan Bu Aisyah ya, kerjakan. Seandainya nanti butuh bantuan kepala sekolah gitu ya, langsung katakan. Ya, kita selesaikan bersama, kita carikan solusi bersama, gitu ya. Ya memang solusinya memang butuh kerjasama Pak. Kerjasama. Antara wali kelas, wali murid, ya juga siswanya juga benar. Butuh seperti itu. Tapi kalau lihat potensi siswa di sini itu yang kan beragam, ada yang pintar, ada yang enggak gitu ya. Bukan tidak pintar, tapi ada kemampuan lain gitu ya. Dari situ itu ada solusi enggak gitu untuk, tentunya kan nggak mungkin hafal semua. Berarti nanti akan ada pilihan yang untuk anak yang memang dispesialiskan untuk khusus tahfiz misalkan kayak gitu tadi. Oke, ada pilihan anak itu. Dipilih. Kalau saya pribadi Pak ya, saya lihat potensi anak. Kalau memang anak itu mampu, saya lanjutkan menghafal. Sekarang itu kan juz 30 Pak. Saya lanjutkan menghafal sampai surat An-Naba itu. Kalau memang tidak bisa, dia itu tidak mampu, ya semampunya itu sudah. Saya tidak ada sistem memaksa seperti itu. Karena kasihan anaknya sendiri, karena potensinya anak itu tidak sama. Karena kalau dipaksakan anak itu bisa ngedrop, pusing, sakit seperti itu. Karena saya sudah pernah melaksanakan program memaksa itu, pernah seperti itu. Kasihan juga. Kenapa kamu nak kodam? Saya pusing, Bu, sakit, saya tidak bisa menghafal. Akhirnya nangis, saya kasihan sendiri Pak. Kalau yang mampu kiranya bisa menghafal cepat, ya lanjutkan dah lah. Semampunya kamu sampai mana? Saya dukung, saya bimbing sampai dia itu menghafal sampai mana seperti itu. Kalau untuk target, apa targetnya? Apa juz 30 harus hafal atau apa? Ada target? Enggak, atau kalau mengalir gitu aja semampunya anak atau gimana? Kalau saya sih Pak, kalau melihat kemampuan anak itu ya, bukan lihat istilahnya semampunya, dibiarkan enggak. Nah, kamu sampai contohnya ya, sampai at-takatsur ya, gitu ya. Kalau bisa kamu itu dari surat An-Nas sampai at-takatsur itu kamu hafalin. Walaupun cuma 1 ayat, Ibu bimbing ya sampai selesai. Kalau anak yang kesulitan itu Pak, kalau yang enggak kesulitan 1 surat langsung hafal, Tapi kalau yang enggak mampu Pak, kayaknya 1 ayat itu kayaknya sulit Pak, sulit. Jadi perlu bimbingan dari guru. Kalau cuma guru saja di sekolah, kalau bukan orang tua di rumah, angel Pak. Jadi itu ya tantangannya di situ, dan solusinya juga ada. Terus pertanyaan terakhir nih Bu Aisyah. Nah, tadi saya menyinggung tentang program, sekarang saya menyinggung tentang penyusunan RPP dan lain-lain ya, perangkat ajar. Apakah itu sudah disiapkan ya? Ya sudah Pak. Sudah ya. Oke, bagus. Insya Allah siap. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kalau begitu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja singkat dari saya. Jadi tadi ada target khusus yang dicanangkan Bu Aisyah, yaitu tentang tahfiz. Itu nanti bisa diselenggarakan di sekolah kita, dan selama ini sudah berjalan sebenarnya, hanya karena butuhnya tentang kerjasama dari wali kelas sendiri, wali murid, dan juga anaknya.
Terus yang selanjutnya yaitu tentang tantangannya, solusinya tadi sudah ada. Mungkin nanti dibuatkan program, kita maksimalkan. Nanti saya selaku kepala sekolah juga akan mendukung penuh program dari guru agama, Gaisa. Terus yang ketiga tadi tentang RPP perangkat ajar, insya Allah semua guru di SDN Tigasan Kulon 2 sudah siap dan sudah ada. Ya. Memang setiap kali kita masuk tahun ajaran baru dan setelah libur semester itu biasanya kita siapkan. Ya, saya tanyakan dulu, saya supervisi. Baru kali ini kita coba supervisi secara wawancara. Ya. Mungkin itu saja dari saya dan Bu Aisyah. Ya. Terima kasih sudah menonton vlog kami Aris Channel The Grand Channel. Jangan lupa like dan sama subscribe ya. Terima kasih dukung kami. Monggo kalau mau ditiru dari sekolah-sekolah yang lain. Oke. Terima kasih. Sekian. Kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita manual.